Perkenalkan, saya Siti Masita, salah satu mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai hipertensi, yaitu perawatan dan pencegahan hipertensi. Yang bertujuan itu supaya untuk memahami apa itu hipertensi, bagaimana cara mencegahnya dan cara perawatannya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kurang lebih 15 menit. Iya. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama saya akan membahas mengenai pengertian hipertensi. Hipertensi itu sering kita sebut dengan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah secara menetap. Biasanya orang yang tekanan darah tinggi itu yaitu 140 per 90 mmHg. Ya. Karena biasanya kan orang normal tuh tekanan darahnya itu 120 per 80. Nah, jadi kalau tekanan darah tinggi ini dia 140 per 90 dan itu secara menetap. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor resiko hipertensi. Apa aja sih faktor resikonya? Yang pertama tuh keturunan. Salah satu faktor resiko hipertensi itu adalah keturunan. Yang kedua yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Seperti yang sebelumnya juga, kalau gaya hidup kita yang tidak sehat, kita juga bisa menyebabkan hipertensi atau salah satu faktor hipertensi. Dan yang ketiga itu adanya penyakit ginjal ataupun kelainan hormon atau pemakaian obat tertentu. Iya. Baik, apakah kakak bisa mengulangi apa saja faktor resikonya? Bisa. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua yaitu faktor karena makanan ataupun yang tidak sehat, yang ketiga yaitu karena ginjal, yang keempat yaitu misalnya karena merokok ataupun stres. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tanda dan gejala orang hipertensi ini. Nah, secara umum ini bisa terjadi tanpa gejala, namun juga bisa terjadi ada gejalanya, yaitu yang pertama sakit kepala, kemudian kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, mudah marah, dan telinga berdengung. Iya. Baik, apakah kakak bisa mengulangi kembali apa saja tanda dan gejala hipertensi? Bisa. Sakit kepala, kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, mudah merah, dan telinga berdengung. Oke, sudah mengerti ya kak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kayak mana sih cara kita tuh melakukan pertolongan pertama pada orang hipertensi itu. Yaitu pertolongan pertamanya kita hentikan, misalnya kalau ada orang hipertensi itu kita hentikan dulu dia misalnya sedang melakukan aktivitas misalnya seperti mengemudi. Jadi kalau ada orang hipertensi itu kita hentikan dulu segala aktivitas yang dia lakukan. Baru yang kedua, kita minta pertolongan kepada orang terdekat atau hubungi tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, jika memungkinkan lokasi puskesmas ataupun rumah sakit yang dekat dengan rumah, kita bisa langsung membawanya ke sana. Iya. Baik, apakah kakak bisa mengulangi kembali apa saja pertolongan pertama untuk orang yang hipertensi? Bisa. Yang pertama itu hentikan kegiatan seperti mengemudi mobil. Yang kedua yaitu minta pertolongan kepada orang terdekat atau tetangga. Sudah itu saja. Oke, baik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahan hipertensi itu. Nah, mengurangi ataupun mencegah faktor resiko ataupun hipertensi itu yaitu tidak merokok. Yang kedua, olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, kemudian pola makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian kita juga harus membatasi konsumsi garam, yaitu pada hipertensi ringan, sedang maupun berat. Dan yang terakhir yaitu melakukan cek kesehatan secara rutin.
Apakah kakak bisa mengulangi kembali apa saja pencegahan dari hipertensi? Bisa. Yang pertama itu tidak merokok, berolahraga, aktivitas fisik yang membantu untuk tubuh agar menjadi sehat, dan mengurangi pola-pola makan yang tidak sehat. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara perawatan pasien hipertensi itu di rumah. Jadi, jika kakak misalnya ada kerabat keluarga yang mengalami hipertensi, kakak bisa melakukan hal-hal yang pertama, mengaplikasikan menu makan yang sehat. Dan yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas fisik seperti mungkin berolahraga secara teratur atau aktivitas secara teratur. Kemudian kita harus mencapai berat badan yang sehat atau berat badan yang ideal, tidak obesitas gitu. Yaitu yang kemudian mengelola stres. Mungkin jika orang hipertensi ini stres tuh sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau dia stres, maka hipertensi bisa saja mengalami kekambuhan. Dan yang terakhir yaitu mengadopsi gaya hidup yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Gaya hidup itu sudah sangat penting pada penyakit apapun, termasuk hipertensi ini. Jadi kita harus melakukan gaya hidup yang bersih. Ya. Apakah bisa mengulangi kembali bagaimana cara perawatan pasien hipertensi di rumah? Bisa. Yang pertama itu mengaplikasikan menu makan yang sehat, meningkatkan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang ketiga yaitu mengadopsi gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Oke, kakak sudah paham ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai hipertensi tersebut? Tidak. Baik, kalau tidak, kakak sudah mengerti? Sudah. Oke, baik. Mungkin dari penyuluhan saya ini, kakak bisa menerapkannya pada diri kakak ataupun pada kerabat keluarga yang mengalami hipertensi. Iya. Oke, baiklah. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ada leaflet untuk dibaca-baca di rumah. Mohon dibaca ya, Kak. Iya. Terima kasih. Sama-sama.